Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita bahas jenis-jenis liquidity atau mengenal liquidity ya. Di mana liquidity ini paling apa ya penting, tombak. Karena market gerak itu berdasarkan liquidity. Kalau nggak ada liquidity ya landai aja lah ya. Lambat atau apa namanya eh, tidak tidak terarah kalau nggak ada liquidity. Makanya liquidity itu ada tuh penting banget. Jadi kita wajib paham jenis-jenis liquidity dan liquidity itu nggak cuma satu. Liquidity itu ada 4 liquidity, ditambah satu lagi liquidity grab, jadi 5. Makanya aku bilang kemarin liquidity itu lumayan kompleks. Aku buat dulu jenis-jenis yang pertama. Yang pertama ini seperti pattern ya, pattern di bawah. Apa namanya? Double bottom ya. Tapi ini adalah liquidity. Ini jenis liquidity. Ini namanya equal low. Oh, tak buat aja deh. X equal low. Biar agak lebar, biar nanti dilihatnya enak dan rapi. Kalau Equalo itu sejajar Mas ya. Dia antara support bawah sama support yang sebelumnya, sesudahnya, itu sejajar dia. Itu disebutnya Equalo. Ini jenis liquidity satu. Nanti kita bahas signifikannya. Yang ini Equal High. Equal High. Ya, Equal High, ada Equal Low, Equal High. Ada lagi namanya Swing Point. Hati-hati, hati-hati. Ini juga krusial. Teman harus paham liquidity, banyak liquidity. Mungkin eh, orang nyebutnya liquidity ya biasa aja liquidity. Liquidity itu nggak cuma satu, banyak. Ini liquidity SW. Liquidity SW. Nah, ini liquidity juga. Ini namanya liquidity base atau liquidity grab. Ini sering terjadi di area SND, supply dan demand. Liquidity juga ya. Enggak, aku kasih ini aja biar enak. Itu dua S, dua liquidity. Yang bawahnya berarti kebalikannya.
Kalau equal low sama equal high itu dua, dua kaki dan dua kepala. Tapi kalau liquidity yang ada di area base atau supply demand itu tiga, minimal tiga. Nah, ini juga liquidity yang bisa kita entry nih, enak nih kalau liquidity yang kayak gini nih. Nah, ini namanya liquidity trendline. Corak, template, ada nggak liquidity trendline? Oke, liquidity. Jadi trendline itu juga liquidity ya. Trendline itu juga liquidity. Kalau ininya, ya aku kasih tak beberin semuanya satu persatu. Yang ini disebutnya bahasa formalnya nih range, liquidity range atau liquidity area. Hmm, kalau besar plus liquidity swing point. Liquidity swing point. Lah lah lah. Oke, ini ada empat jenis liquidity, Mas ya. Ini empat jenis liquidity, di mana liquidity ini juga berbeda-beda cara sudut pandangnya. Yang utama itu kalau misalnya eh, kita tahu, yang penting tahu arah tren dulu. Soalnya liquidity ini sama sama tren itu lebih sinkron. Atau kita ngambil liquidity-nya eh, cari nih kira-kira kalau misalnya trennya naik, berarti kita eh, poin berarti liquidity yang bawah dulu yang diambil. Contohnya gitu. Kalau misalnya ada seperti ini ya. Misalnya trennya lagi naik, tren naik, terus ada base, inklusif, kenaikannya juga. Nah ini, nah ini bisa kalau misalnya ini kita tandain ini atas, ini bawah. Kalau di sini ada SNR atau support resistance atau supply demand, hati-hati. Takutnya kebiasaan market dia ngambil liquidity ke bawah, baru naik ke atas gitu. Nah, ini equal low. Equal low itu seperti seperti pattern W, seperti pattern W. Disebutnya equal low. Nah, ini kalau misalnya ini biasanya equal low itu terbentuk saat market trend bearish, lalu trend bullish, lalu dia drop, koreksi. Di sini ada sejajar, support yang sejajar, kita garisin trend line, kita tandai itu sebagai liquidity equal low-nya. Nah, kita harus hati-hati ketika udah terbentuk equal low, ada equal low gitu ya. Trennya kan dari naik nih, dari naik, trennya dari naik, misalnya gitu ya. Tren naik. Nah, terus dia bikin kayak gini di sini ke low. Nah, di sini ada level inducement. Nah, di sini cari nih. Ini ada level misalnya rally base rally. Nah, itu hati-hati. Nah, kita biasanya kalau equal low itu dia tuh nyari 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 supply demand. Jadi jangan 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 lihat wah ini wave pattern nih. Teman-teman langsung ngebuy. Berbahaya sekali. Kebanyakan trader-trader itu dibikin apa namanya? Ngelihatnya itu seperti wave pattern tuh dia langsung buy. Contoh,
Contoh misalnya dia ini kan udah kayak gini ya. Ini dari tren naik terus ke turun. Nah, ini seperti double bottom. Nah, si trader yang nggak memahami liquidity, dia bakalan ambil buy ketika on the breakout. Dia naik, turun, di sini dia nggak ngambil, di sini konfirmasi, misalnya time frame 15, H1, H4, pede nih dia. Dia nggak ngeliat nih, di bawahnya itu ada, masih masih ada area, masih ada area sebelumnya. Nah, si trader otomatis nih, wah ini breakout, ini pattern W. Eh, dia buy limit di sini, atau buy stop ketika market price ngebreak ya. Dia ngebreak, dia tunggu koreksi, dia ngebuy di sini, stop loss di sini. Bener nggak? Dah, dalam kenyataannya, dia price itu harga, dia ngedrop, akhirnya stop lossnya kena ke bantai, dem, dia baru naik. Kebanyakan seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang terkecoh seperti ini, termasuk saya juga. Aku juga masih suka terkecoh sebelum uh, memahami liquidity konsep kayak gini ya. Aku juga masih sering terkecoh. Nah, makanya yang paling utama itu kenali dulu trennya. Trennya naik atau turun. Trennya naik atau turun. Kalau trennya naik, ada equilo, berarti kita tahu ya, equilo itu dia pasti cari demand. Liquidity itu cari demand, supply dan demand. Oh ini, ini, ini. Liquidity trendline sama. Dia carinya supply demand. Kalau ada liquidity, teman-teman cari supply demand-nya. Walaupun dia misalnya ini ada di paling bawah gitu ya, seperti double bottom. Yang tadi aku bilang, dia buy. Ternyata dia ngambil liquidity dulu. Ini ditutup gitu ya. Ini ditutup. Baru dia naik ke atas. Kan nggak enaknya kan udah buy on breakout ya kan, udah breakout nih. Gas, aku buy di sini, SL di sini di bawah sini nih. Nah, ternyata diambil SL-nya, baru dia naik. Udah kalau kayak gitu udah ragu dah tuh. Padahal udah tahu trennya lagi naik. Ragu, udah nggak bakal bener ngambil. Sama untuk equal high juga sama seperti gitu. Kalau misalnya di area atas dari atas, kalau di atas ini masih ada area, di sini nih masih ada area. Ini seperti double bottom, ya kan? Hati-hati. Equal high ini dia nyari supply demand. Equal high ini nyari supply demand. Dia bakal ambil sini, baru dia drop ke bawah. Melanjutin trennya, tren turunnya. Apa? Izin Mas Koben. Wih, kenapa Mas? Kenapa Mas? Kamu mau ini keluar? Ini equal high. Nah ini liquidity swing point yang kita paham kemarin. Price naik turun ya. Harga turun, dia naik, dia turun. Teman-teman sadar nggak? Inducement itu apa? Inducement itu liquidity. Inducement itu liquidity. Makanya kita ngambilnya selalu setelah ada inducement. Ada inducement, ini inducement contoh ya. Ini inducement atau liquidity. Kita bakal cari sell. Di mana? Nah, perhatikan di sini. Ada nggak di sini entry point? Ada nggak di sini order block, supply dan demand? Sini. Nah, ini kan liquidity keambil, seret, naik, entry point. Nah, ini kalau yang nggak tahu, yang nggak tahu lagi, yang nggak tahu lagi, bentar, hapus, yang nggak tahu lagi, trader on breakout itu paling bahaya. Makanya aku bilang, eh, trader yang memahami price action, dia belajar eh, materi banyak, pola banyak. Dia nggak punya standar bakunya, nggak punya standar baku buat entry di mana, ya kan? Price action itu dia mengacu sama chart pattern, terus trend line, apalagi banyak resist become support entry-nya, di resisten become support lalu support become resist entry-nya di situ. Banyak 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 apa namanya? eh banyak entry point yang dia pelajarin, nggak satu. Nah, kalau kita cuma pakai satu, no inducement, no setup, nggak ada liquidity yang diambil, nggak ada setup.
Nah itu enaknya seperti itu. Nah sama nih, contoh trader breakout, dia tahu trennya udah turun, dia udah tahu trennya udah turun. Di sini dia paham breakout structure, udah breakout, ya kan? Contoh dia ngambil koreksi ya, dia koreksi, dia entry point di sini, dia nyari sell di sini, SL di sini. Nah kenyataannya market mengambil liquidity karena di sini ada entry point kita. Ini ada entry point kita, ada supply demand, ada drop base drop, ada order block. Nah di situ enaknya kita mempelajari liquidity, yaitu entry point kita tuh terarah. Kita cuma mau entry di sini. Nah, liquidity itu apa namanya buat penyempurna, penyempurna analisa kita. Bukan sebagai entry point ya, tapi penyempurna, penyempurna analisa kita. Terus, terus berapa kali mungkin trader yang kena ketipu di area ini ya kan? Dia udah break struktur, dia udah tahu bener arahnya bener, dia udah bener. Cuman entry-nya dia salah dan naruh SL dia salah karena dia nggak paham liquidity. Seperti itu. Trennya turun bener, dia nyari sell bener. Dia naruh SL di atas ini, ya kan? Sedangkan kita menunggu ini diambil, bener nggak? Kita menunggu level poin ini diambil, baru kita cari entry point. Nah, kalau yang lain yang nggak paham liquidity, ya udah main sikat-sikat aja. Wah, udah breakout structure, sikat di sini, ya kan? Malah ada kan orang yang suka coret-coret. Misalnya market gini, ya kan? Coret dah. Sell sini, sini gitu, gitu. Wah, angel itu, angel itu. Apa yang dibaca yang kayak gitu? Nggak bisa dibaca itu. Nah, masuk ke ini namanya liquidity swing point ya. Satu, dua. Ini udah eh, dua. Nah, sekarang yang ketiga. Ini namanya range liquidity. Nah, ini juga kita harus harus paham nih. Di sini juga sideways itu liquidity loh. Resisten, support. Itu liquidity juga. Cuman enaknya kalau liquidity range kita apa namanya ya bisa ngambil di area sini. Contoh gini ya, turun, naik, tiga ya. Terus sini, kita udah tandai nih. Kita udah tandai, ini juga kita tandai. Nah, ini kan kita tahu ya, ini apa namanya ngebase atau sideways ya. Nah, kalau udah sideways kayak gini, kita bisa ambil di liquidity ini dengan time frame minimal sidewaysnya itu di time frame 1 jam. Minimal ya, time frame 1 jam. Jadi range areanya cukup besar. Teman-teman cuma cukup eh, hitung aja kepala. Satu kepala, dua kepala. Nah, kalau dari sini, ini kan super kan? Berarti ini kita nggak hitung. Kita ambilnya yang ini. Satu kepala, dua kepala. Gimana sih caranya, Mas, ngambil liquidity range ini? Ngambilnya, tarik garis trennya, tarik. Yang ininya ditarik. Saat price masuk, masuk gitu ya. Masuk area sini, kena nyentuh sini, ini kita bisa bisa ambil sell. Ini kita bisa ambil sell dengan target di sini lagi, sini. Nah, ini juga sama. Kalau udah dua kepala, pas ketiganya sikat untuk ambil buy. Targetnya di sini. Nggak usah jadi di dalam ini. Ini kita bisa sikat nih. Kalau misalnya minimal pokoknya 3 kepala, ntar kita lihat kita backtest. 3 kepala ambil. Satu, dua, ketiga. Kalau misalnya banyak 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 udah banyak, udah nggak press karena liquidity range itu bisa kita ambil cuma tiga, sama liquidity trendnya juga sama, cuma tiga. Akhirnya dia kalau udah kayak gini, perhatiin nih, teman-teman udah tahu trennya turun ya kan, perhatikan zona sini, ada nggak drop base drop, hidden supply demand. Kalau ada hidden supply demand, trennya kita udah ketahui, ambil di area sini. Jangan coba-coba eh, trading by breakout. Misalnya kayak gini ya.
trennya lagi turun gitu ya. Terus ini base, ditambah di sini ada support. Ini ada support gitu ya. Nah, digarisin lah sama orang yang nggak tahu. Damn, ada support, ada base. Wah, ini bisa aja nih. Dia drop base rally. Wih, keren kan? Ditambah breakout, ditambah ini breakout. Lagi-lagi si trader breakout, ketika dia udah breakout, dia berspekulasi ini tren bakalan naik, ya kan? Dia tunggu koreksi, dia biasanya ngambil di area sini untuk buy limit ke trigger, SL di sini, ya kan? Ternyata dia ngambil ini dulu, ngambil SL, naik ke atas, ngambil liquidity, di sini ada entry point kita, baru dia drop lagi. Nah, ini yang menyakitkan nih, ya kan? Di sini misalnya di sini ada nge-sell gitu ya. Oh, ini udah buy limitnya kena SL. Terus ini di breakout nih. Galau kan? Ini di breakout dia naik, ya kan? Dia entry lagi di sini misalnya sell limit. Tapi ini belum sampai area order block kita ya. Belum sampai area kita ya di sini nih. Dia SL di sini, dia entry di sini. Berharap dia turun lagi. Ternyata kan masih naik. Masih naik ke entry point karena dia belum sampai entry point, baru turun dua kali dia. Buy-nya kena SL, kena stop loss, sell-nya pun kena stop loss. Nah, itu yang apa namanya disebutnya terburu-buru dalam mengambil keputusan. Makanya kalau ada liquidity itu area base, ngebase kayak gitu kan, itu kan disebutnya liquidity juga. Kalau kita yang belajar di privatku, aku udah kasih tahu, aku kasih kasih paham, kenalin tren. Kalau trennya udah turun, dia ngebase kayak gini, ini bisa aja. Ini dua-duanya bisa keambil, atas bawah bisa keambil. Cuman kita tahu, kita nggak mau ngambil di sini buy sell langsung di sini ya, karena kita tahu ini liquidity. Bisa aja dia di sini kita sell, dem, SL kita di sini. Dead, deh, dia naik lagi ngambil liquidity ini. Karena di sini ada entry point yang belum keambil. Ini kan liquidity juga kan. Dia ngambil sini, baru dia drop kayak gitu. Kalau misalnya ngambil buy di sini ya kelar juga yang tadi aku bilang. Karena dia liquidity eh, range itu lumayan ngeri. Lebih baik kita follow aja, follow, follow tren, cari liquidity-nya. Kira-kira pakai perhitungan, kira-kira area mana dulu nih, liquidity mana dulu yang diambil gitu kan. Atas apa bawah ya kan. Kalau misalnya nggak pede sama entry di area liquidity, jangan entry. Fokus entry posisi, entry point kita. Fokus pakai SOP kita, ya kan. Nggak ada minor yang diambil, nggak ada entry point, yang nggak usah trade, kayak gitu. Jadi lebih aman. Ini untuk liquidity range. Ini liquidity range. Nah, liquidity trendline ini aku paling 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 senang sebenarnya liquidity trendline ini. Aku pakai di time frame 15, di time frame H1, daily. Sering aku gunain liquidity trendline. Karena ini paling enak. Liquidity trendline itu minimal banget tiga kaki, tiga kepala. Contoh gini ya. Sama kayak yang tadi. Ini kan price lagi turun ya, lagi turun. Nah, ini digarisin. Teman-teman garisin. Garisin, tunggu nih. Ini kan ada satu kepala. Satu kepala, dua kepala. Kalau entry di area liquidity trend ini, SL tipis. Tipis banget. Tipis banget. Tunggu, tunggu price masuk. Tunggu price masuk. Mendekati sini ya, area trendline sini. Intip. Ada nggak di area sininya, di low time frame-nya itu eh, order block atau apa namanya supply demand, drop yes drop gitu ya. Kalau misalnya ada, tarik, tarik, samain sama liquid trend. Oh, berarti kita punya tiga konfirmasi. Yang paling pertama itu ada dua kepala. Yang pertama, yang kedua. Nah, yang kedua itu ada apa namanya area entry point, supply demand atau order block atau imbalance ya. Imbalance itu termasuk area juga ya. Imbalance. Yang ketiga, trend line, liquidity trend line.
Nah, ini aku paling suka. Udah, jaring di sini, sikat sell, taking profit di mana? Taking profit sini. Nah, di sini ya, di low-nya ya. SL di mana? SL-nya tuh tipis banget, Mas. Kalau udah narik trendline kayak gini, SL-nya kasih di sini, di atas trendline. Di atas trendline, di sini. Untuk cari sell gitu ya. Nah, lagi-lagi, orang yang nggak ngerti liquidity, dia cuman pakai ilmu price action, price turun seperti ini ya. Naik. Ngebreak, ngebreak. Contohnya belum keambil ya. Ini kan liquidity ya. Ini liquidity. Kalau udah keambil tiga, jangan diambil lagi. Yang gue bilang, ini turun naik nih. Nah, ini seperti apa namanya? Kompresi. Trader lagi-lagi trader breakout, breakout area trader, breakout trader. Dia udah break break on area trendline, ambil lah. Dia bisa nge-buy langsung di sini atau dia buy stop. SL di mana? SL di bawah sini. SL di bawah sini. Nah, ternyata buy-nya dia ke trigger, ambil. Damn. Guys, ya, buy-nya dia keambil nih. Damn. SL di sini. Nggak taunya dia cuma ngambil liquidity doang naiknya. Damn. Turun. Kelar. SL keambil. Kan? Kalau udah kayak gini, dia mau nyari sell lagi, udah bingung dia. Karena udah kena stop loss. SL-nya udah kemakan. Ya udah, dia bakalan nggak ngambil. Aku rasa teman-teman juga sering kena di area-area seperti itu. Sebelum materi liquidity ini kenal kenal liquidity ini. Ini tiga kepala. Nah, tiga kepala karena ini trennya drop, trennya down ya kan. Ya, down, yang ngambil liquidity, kita cuma fokus liquidity ini bakalan keambil, ini bakalan kesikat. Ini ada tiga liquidity, liquidity trend line itu misalnya ada tiga, ini bakalan kesikat mas, ini bakalan disapu ini. Cari entry point di sini kita, di sini cari entry point. Ada nggak di sini hidden hidden supply demand? Ada nggak di sini area drop base drop? Ada nggak di sini order block? Nah kita kan nyari entry point kan cuma kayak gitu kan? Mudah. Ini pasti bakalan kesikat nih, temakan nih, temakan keambil, masuk entry point kita, baru drop. Bikin break of success lagi. Nah, kan gagal tuh. Si trader breakout trendline gagal tuh. Buy-nya kesikat, sell kesikat. Kayak gitu. Jadi yang utama itu apa namanya? Pahami dulu. Kenali bukan pahami ya, kenali tren. Trennya kenali. Dan hati-hati ketika market membuat kompresi seperti ini. Ini kompresi ya. Kebanyakan trader-trader yang nggak paham sering kejebak. Yang kejebaknya di mana? Di sini, di liquidity yang ini, liquidity trendline. Karena mereka ya cuman mau entry ketika area trendline. Contoh marketnya gini, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dia kasih trendline nih. Dia cuman cuman mau ngambil ketika dia nge-breakout ini, ya kan? Dia entry di sini, cari area pullback, saya di atas sini. Banyak kan seperti itu kan, dari trendline kan. Kita nggak pakai kayak gini. Kita cuma pakai kalau misalnya mau entry di area liquidity trendline, kita cuma pakai satu kepala, dua kepala, ketiga kita ambil, ya kan? Udah tahu kayak gini nih, ini liquidity kan. Kita udah tahu ini liquidity. Kita nggak bakal ambil buat sell di sini atau langsung ngebuy. Kita nggak bakal ambil. Ya kita tunggu di sini ada nggak area apa namanya yang press. Udah pasti press ya, karena ini belum keambil kan, nggak keambil kan. Karena sistem liquidity trend ini dia bakalan kesikat rata ini. Dari sini, 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 sini rata ini. Keambil pasti pasti keambil semua. Nyari entry pointnya sini entry point kita. Nah, kalau udah kayak gitu, kalau udah paham kayak gitu ya enak. Nah, kita tinggal cari. Oh, berarti ini liquidity trendline. Kita tinggal pahamin. Oke, kita cuma mau cari inducement. Oh, berarti ini inducement ya. Ini inducement. Inducement untuk mempalitkan si high di sini.
Inducement cuma untuk mempalitkan high yang di sini ya. Ini high. Ini palit karena ngambil inducement, ya kan? Nah, ini liquidity trend nih. Jangan coba-coba nyari buy di sini. Jangan coba-coba. Lebih baik tunggu cari area yang press, ya kan? Nah, sinilah inducement yang kita udah punya, ya kan? Udah dapet. Oh, ada entry point, ya buy di sini untuk follow trend, gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak tentang liquidity? Template, liquidity trend line. Oke, bisa di screenshot atau nanti di screenshot aja ya saat nonton recordingnya. Nah, ini yang disebut kompleks liquidity, ya kan? Ini formasinya seperti ini. Nah, sekarang aku kasih tentang pemahaman lebih besar lagi untuk ngambil liquidity. Biasanya seperti ini ya. Ya, naik di sini sebagai SD-nya. Ini kita tandain. Ini kita tandain sebagai SD ya. Supply demand atau SD. Karena ini naik, ini kita sebut demand. Ngambil liquidity, naik. Hati-hati, yang kayak gini yang hati-hati nih. Nah, ini liquidity. Ini liquidity. Karena kita tahu trennya naik, teman-teman bisa lihat. Liquidity di sini diambil ya. Diambil, atas diambil. Tidak ada liquidity. Bawah keambil, atas diambil. Nah, ini ada liquidity lagi nih. Ini ada liquidity lagi. Kalau ketemu kayak gini, kita cuma fokus, ini trennya naik ya. Kita cuma fokus cari buy. Fokus cari buy. Karena price bakalan turun, ngambil liquidity, untuk nyapu liquidity semua, dia naik, ya kan? Nah, ini kan area base-nya ya, area base-nya ya. Ini area sini nih, yang dari primary, terus ini kita anggap secondary. Nah, ini kan primary lagi kan. Di sini kita fokus nih, di area sini, Mas. Area-area tengah sini. Biasanya ada rally base rally. Dia turun ngambil liquidity, jatuhnya masuk ke demand area, ada entry point kita, dia naik, terus ngebuat kompresi, fokus di sini, fokus di sini. Ini kalau kita tarik, ini kan udah valid ya. Ini udah valid, jadi swing, swing high kan. Kita pakai Fibo. Nah, ini ada di area 0,50 sampai 0,618. Nah, kalau udah kayak gini, kita bidik yang ini, Mas. Jangan bidik di sini. Jangan bidik di liquidity. Contoh, ini inducement ya. Ini inducement. Nah, di sini ada area order block. Yang press ada order block, ada imbalance, ada liquidity swap, segala macam. Ambil di sini nih. Oke, Mas, ini aku ngambil sini enggak? Level inducementnya di sini. Terus entry point-nya di sini, Mas. Bener, bener. SOP-nya bener. SOP-nya bener. Cuman kenalin dulu. Ini ada kita pasang trendnya, ini liquidity bukan. Kalau liquidity, jangan ambil di sini. Jangan ambil di sini, jangan ambil di sini. Walaupun di sini ada order block, ada area order flow, ada area supply demand. Jangan. Itu bahaya. Lebih baik tarik, tarik Fibo dari sini ke sini, cari level sini. Nah, yang kita perhatikan yang di sini. Karena ini liquidity trendline, kita ambil semuanya. Ini diambil, ini diambil, ini diambil, galau kan? Weh,
Bisa nih cari sell nih, kan? Naik nih, belum masuk area demand kita ya. Naik dem, ya kan? Koreksi niatnya, ya kan? Gue sell ah, sell di sini, sell di sini. Ternyata turun, ya kan? Tapi target profit dia kan nggak di sini. Kalau misalnya di pesawat pasti di bawah sini, ya kan? Ini kan anggap aja ini sebagai level inducementnya. Di sini ada entry point, ya kan? Ya sell dah tuh. Ternyata cuma sampai sini doang, dia langsung naik. Eh, langsung naik dia, nggak sampai nih ngambil area sini nih, kan? Karena area demand ini udah keambil di sini sama yang ini. Nah, di sini kita bidik, kayak sini yang kita bidik. Ya, itu yang sering terjadi di market tuh kayak gitu, pola-polanya. Ntar kita bedah ke chart. Jadi liquidity banyak, ada 4 liquidity, ada juga liquidity grab. Nanti masuk pemahaman ke candle, baca candle-candlenya, itu ada liquidity juga. Shadow itu termasuk liquidity, shadow termasuk liquidity. Oke, oke, yang ini kita rapihin biar nanti buat di screenshot, ditempel. Udah, kita masuk ke real chartnya ya. Oh, satu orang keluar ya? Sama apa dulu keluar. Tadi izin ya. Hilangkan gambar. Nah, sekarang kita masuk di chart. Mau pakai market apa, Mas? Buat nyari, buat cari, oh, liquidity, gold. Oh, demen gold sampai kalian nyari entry, aku tahu. Ini template. Ini namanya liquidity trend ya. Nah, ini presisinya seperti ini. Di trendline kayak gini kita ambil cuma bisa ambil di satu dua, ini kan udah dua kan. Nah, ketiganya kita bisa ambil tuh, dem, udah ketiga, udah satu dua tiga, ini liquidity trendline. Kalau liquidity kayak gini aja nyari demand, kan? Dia drop, kita taking profit di area sini, ya kan? TP, yang paham liquidity trendline, tiga kepala sikat, keambil, ya, keambil, keambil, keambil liquidity-nya di H1. Nah, ini ngebest nih. Ini best. Ini liquidity range ya. Liquidity range. Kita fokusnya ke body candle ya, ke mother candle-nya. Nah, ini yang paling apa namanya? Candle terakhirnya. Teman lihat, ini cuma swipe doang. Ini diambil range-nya, dia keluar, ya kan? Atasnya juga diambil. Ini liquidity range. Ada lagi, ini juga sama. Ini sama. Ambil nih, ada grab, ya. Ini ngambil ngambil area deh. Ini kan H1 kan. Di sini ada imbalance, di sini ada imbalance. Dia turun, kena shadow,
Dia naik, shadownya diambil juga. Liquidity-nya semua udah diambil. Bawah keambil, atas keambil. Trennya naik. Ya kita yang aku bilang tadi, kalau tren naik ya kita follow tren ya. Hilangkan gambar. Nah, ini di gold juga sama. Saat ini ya. Satu, dua, tiga. Satu kepala, dua kepala, tiga kepala. Ini bisa kita ambil, ya kan? Nah, satu, dua, tiga. Kalau mau tarik lagi, bisa nggak? Bisa. Ini kita ambil sini, karena ini kan eh, kenaikan pertama ya, atau pullback ya. Nih, jadi kita ngitungnya presisinya dari sini. Ini udah satu, ini dua kepala, kita bidik tiga kepalanya. Nah, aku paling demen nih di kalian kayak gini nih. Nah, ini ada atas bawah nih. Nah, ini liquidity juga. Itu kalau turun bakalan kesikat itu. Gold. Nah, ini yang bahaya ya. Ini yang bahaya nih liquidity-nya nih. Ini liquidity trend ini nih. Ini kesikatnya nanti nih. Kalau harga mampu breakout ya. Ini kan trennya kan lagi naik nih. Lagi buat primary. Nah, ini belum dia belum belum ada secondary trend nih. Belum ada tren penurunan sama sekali dari sini. Nah, ini hati-hati nih. Ini bisa bisa kesikat. Ditambah ini liquidity trendnya cukup panjang ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini keambil semua bisa nanti nih. Itu keambil semua. Kalau trennya naik kayak gitu ya kita cuma fokus cari entry point kita. Ini ada entry point nih. Kan mau dipresisikan bisa pindah time frame satu kegedean dari time frame 15 buat cari entry point. Ini ada nih, ini ada rally base rally kan. Di sini ada lagi nih order block bawahnya. Ada order block, ada imbalance juga kan, ada imbalance. Nah, itu bisa tuh cari buat buat cari entry buy kita di situ. Nah, sekarang yang cari yang equil low, equil high. Yang pecah, hilangkan gambar. Enaknya dari harga turun. Harga turun ke naik. Dia sering banget buat buat equal high. Equal high itu nggak harus sejajar ya, nggak harus sejajar ya. Ini juga bisa disebut equal high. Ini walaupun nggak sejajar, ini bisa disebut equal high. Kalau di apa namanya, dipakai garisnya mungkin sejajar. Oh, sama ya. Dia ini keambil, dia nyari demand atau tujuannya demand, bukan nyari demand, tujuannya demand. Dia mau nyari demand, sampai demand. Oh, lihat, keambil demandnya, demand keambil, demand keambil. Kejam kan liquidity itu? Liquidity itu kejam. Makanya kalau kita bisa cari posisi kalau kita tahu ini equal equal low ya kan, equal high, equal low atau equal high. Terus di sini ada trend line. Di sini banyak area supply yang belum keambil. Ya udah fokus aja cari buy karena trennya udah up, trennya udah naik. Kita kan udah belajar. Kalau misalnya ada bos ya kita follow bosnya. Dari sini aja udah breakup structure kan. Ini nih top structure. Ini low validnya di bos. Tambah lagi perjalanan dia. Di sini banyak liquidity trapping yang aku bilang diajar nih. Oh, ini market yang kayak gini nih.
yang harus diwaspadai. Minimal teman-teman tahu, oh ini ada kompresi, ya kan? Ada tiga kepala, berarti liquidity trendline ini makanya ya. Ini liquidity trendline. Lihat Mas, keambil, keambil satu, dua, tiga, kesikat. Nah ini ada entry point di sini nih. Lihat, cuman di swipe doang tuh, pakai shadow, pakai shadow, ya kan? Diambil. Kayak aku bilang, nggak boleh cari entry point di sini, nggak boleh. Kalau di kita garis tangan itu ada tiga, ada empat yang kena kepalanya atau kakinya gitu ya. Jangan entry point di area liquidity, jangan, jangan, jangan. Terlalu bahaya. Lebih baik kita cari entry point di bawah liquidity, ada nggak area kita, kayak gitu yang benar. Banyak liquidity yang keambil. Ini liquidity juga, ya kan? Keambil, break ke atas. Coba pakai time frame 4, hilangkan gambar. Oh, berapa 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 ini ya nih kalau kita pakai timeline berapa kali kita dapat kalau kita pakai timeline gitu ya. Sat- Satu, ini kan satu kan, ini satu, ini dua, ini tiga. Mentok ketiga dia drop. Ini masih tuh ada lagi. Di sini ya kalau misalnya kita ambil yang keempat atau kelima, SL kita wajib 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 tipis, wajib 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 tipis, wajib tipis. Cukup di area atas resisten. Ini kan temperament H4 ya, wajib wajib tipis. Taking profit ya di area situ. Nah, ini sama ini kita kasih juga, ini liquidity juga. Cuman kita tahu kan liquidity mana yang kira-kira yang diambil. Ini belum keambil nih liquidity-nya nih. Bill naik ke atas. Nah, kalau liquidity liquidity yang candle gimana? Liquidity candle kita fokus fokus lihat candlenya. Biasanya aku gunain time frame 4 sampai daily. Nah, itu buat mengkonfirmasi contoh di sini nih. Ini kan candle kan? Nah, ini dari sini nih. Ini kan daily kan? Daily. Aku lihat tuh daily-nya. Aku tandain ini candle candle bullish terakhir. Aku taruh seperti ini. Aku kasih trendline. Aku fokus nih. Si si bullish ini kalau di break body, ya dia langsung 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 up ke atas. Tapi kalau misalnya nggak mampu, ini kan berapa kali kan? Satu. Nah ini yang ketiga nih. Nggak mampu tuh di break body. Nah ini namanya liquidity grab. Ini liquidity grab. Jadi dia cuma swipe doang, ngambil ke atas, close candle di sini. Ini bisa nih kita manfaatin nih buat cari sell. Cari sell, pakainya daily, enak. Atas bawah aja tandain, atas bawah. Nah ini liquidity juga, tapi candle, liquidity candle. Kita ngitungnya dari shadownya. Shadownya itu ada liquidity. Itu kalau di time frame kecil lah. Ini sebagai entry point kita nih, area liquidity itu tuh entry point kita. Jadi kalau misalnya ada minornya yang keambil, di atas nggak ada order block, nggak ada supply demand, adanya liquidity, liquidity yang kita ambil. Kita ambil di area liquidity itu untuk buy atau sell-nya. Nah, lihat ini di breakout, ya kan? Ini liquidity range, ambil tuh, ambil, naik terus ke atas. Nah, ini sama lagi, garis ratanya di sini, ininya di sini. Tuh. Selagi dia nggak mampu break candle, body gitu ya, cuman shadow, 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 shadow. Dia cuman liquidity aja. Dia cuman apa namanya ngambil liquidity atau swipe liquidity doang.
cuma swap liquidity doang. Nah, finalnya yang mana ya? Ya cari yang benar-benar di full full body karena kan sesuatu area yang valid harus dikonfirmasi dengan yang valid. Seperti itu. Dailynya ternyata body yang keambil. Ya udah, cari buy. Sekarang kita analisa nih ke 1 jam. Hilangkan gambar. Intinya kalau di gold udah terlalu banyak liquidity di bawah ya. Ini liquidity juga. Saat-saat ini ya, ini liquidity. Nggak harus sejajar kalau pakai chart, kalau pakai garis sejajar ya. Kalau pakai garis sejajar. Jadi kita bisa tuh pindah-pindah tuh pakai line chart atau candle chart. Nah, tapi aku saranin tetap pakai candle ya. Karena harganya lebih presisi. Karena shadow itu termasuk harga. Nah, ini. Nah, ini kan kita tahu kan, ini Equilo. Liquidity, ini Equilo kan. Equilo ini harus diambil nih nanti nih, next time nih. Ini pasti bakalan keambil. Bukan harus diambil, pasti akan keambil. Ini ada liquidity. Dia bakal liquidity itu kalau misalnya, ini kan harga ya. Kalau nggak ada liquidity ya harga bakalan lanjut aja, nggak bakal ini. Tapi kalau ada liquidity kayak gini, ya wes, dia bakalan nyari 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 terus. Liquidity pasti bakalan bakalan kejemput. Liquidity pasti bakalan kejemput. Di sini juga ada area press, ya kan? Ini kita bisa perbesar atau kita zoom. Nah, ini juga memenuhi syarat order block terkuat atau order block high probability ya kan. Sekarang kita lihat dari yang paling ujung. Ini udah swap ya. Ini sambil kita apa namanya analisa XAUUSD gold. Ini udah swap liquidity kan, udah swap. Nah, ini disebutnya liquidity swap atau liquidity grab. Dia udah ngambil bawah. Bawahnya udah ambil dan ini jadi laut terendah. Nah, ini sebagai area. Cuman area ini press nggak, ya kan? Ya ini nggak ada imbalance kan? Nggak ada imbalance, nggak ada di area sini. Adanya di sini. Berarti yang ini yang kita marking. Ini yang kita jadikan sebagai entry point. Nah, karena kita tahu, kita kenal, ini liquidity loh. Ini liquidity. Cukup ambil trendline ya, horizontal trendline. Tandain tuh liquidity-nya. Kalau misalnya ini nanti di break full body, drop, gold bakalan drop lebih dalam. Tapi kalau misalnya kita di sini aja dia udah ambil candle gitu ya, dia cuma shadow. Jatuhnya dia cuma ngambil liquidity ini doang. Karena kan liquidity kan dia cuma ngambil liquidity doang. Nah ini entry point yang paling bagus buat kita. Ini. SL-nya kalau misalnya dekat gitu ya antara order block sama low liquidity-nya deket kan ini kan. Ya SL jangan jangan di sini, SL sini agak jauh. Jangan pas banget di dekat liquidity gitu ya. Karena kan setiap broker kan beda-beda kan ada spread-nya kan. Kadang-kadang juga kalau misalnya ada news dia bakalan ngelebar. Nah, makanya jangan terlalu dekat untuk ambil. Nah, sekarang kita dapat entry point, ada entry point kita buat buy posisi gitu kan. Buat nyari buy intinya. Nah, ini ini buat nyari buy. SOP-nya juga ada. Ini udah udah keambil kan liquidity-nya kan. Ini udah keambil. Keambil ya. Ini keambil, ini juga nggak ada sumbu atau nggak ada shadownya. Nah, ini ada imbalance. Imbalance ini juga yang ini ya, nggak keambil, masih nyisain walaupun beberapa poin masih nyisain tetap. Ini tetap kita hitung. Berarti kita tarik. Nah, presisikan. Nah, ini buat nyari buy. Dikonfirmasi adanya liquidity ya, equilo. Kalau ada equilo kayak gini ya udah, kita boleh cari buy di sini nih. Tapi target taking profitnya juga nggak boleh apa namanya tamak.
sewajarnya. Kalau misalnya kayak gini, bisa teman-teman pakai Fibonacci. Kalau Fibonacci berarti kita pukul rata ya. Berarti ini area SND. Sini ya. Range harganya segini. Kalau kita pakai SND. Berarti kita nariknya gini. Dari sini ke sini. Ke kotak yang terendah itu. Yang kita kotakin. Nah, taking profitnya di mana? Ini 1618, 2618. Ini untuk taking profit buy. Taking profitnya di situ. Jadi kita blok dulu apa namanya areanya, area area demandnya itu ya, area demandnya kita blok. Bukan order block ini ya, bukan order block ini. Kita ngambil pukul rata. Nah ini taking profit karena kita tahu kan si gold ini ada equilo, ya kan? Ditambah ini liquidity trendline, ini penyakit masalahnya. Ya, dari sini aja dia ada tiga kepala ya. Satu, dua, tiga kaki. Sorry bukan tiga kepala. Ini liquidity trendline. Kesikat takutnya kesikat ini. Kalau misalnya kita taking profitnya jauh gitu ya, taking profitnya jauh itu takutnya kesikat. Kalau liquidity itu bakalan dihabisin sama dia. Liquidity itu pasti bakalan dihabisin. Nah ini juga ada equilo lagi. Itu ada equilo lagi kan? Jelas jajar jelas banget equilonya. Nah ini ada eh, apa namanya? Yang press lagi nih area untuk cari buy nih. Nih zona ini nih. Ini time frame 15-nya ini hidden SD ini mungkin nih. Kalau misalnya time frame jauhnya ya 1 jam. Nah hidden SD kan. Oh, supply di mana nggak kelihatan hidden SD. Ini area-area Ciame nih. Kita bisa ambil sini. Time frame 30 coba. Time frame 30. Hidden SD di time frame 30 ternyata ya. Nih, sampai sini ini hidden SD kan. Nah, ambil data panjangin. Nah, sini. Ini ada killer setup. Ini sebut killer setup nih. Nanti kita bahas. Tapi ini aku kasih clue-nya aja. Ini killer setup. Ini ada resisten strong resisten. Ini ada supply demand. Ini salah satu killer setup. Ini area yang paling bagus buat cari buy. Paling paling bagus, paling bagus. Ini ada equilo ya kan, ini ada apa namanya supply demand. Di sini ada resisten. Kan kemarin kita belajar tuh eh supply demand yang kuat atau high probability itu ada tulangnya. Ini udah cukup. Ini udah ada tulang. Ini tulang. Resistennya sebagai tulang. Tulang di zona supply demand. Ini ada equilo. Equilo ini buat mempertegas harga untuk cari entry point. Nanti entry point kita. Sama, ini juga sama. Ini ada liquidity trendline, ya kan? Nah, makanya nggak boleh tuh jauh-jauh tuh ngambil taking profitnya. Hanya hanya sini aja. 1618 ini wajib. Taking profit wajib. 2618 ini harus udah pakai SL plus ya. Harus udah pakai SL plus. Soalnya ini ada apa namanya? eh Imbalance atau fair value gap. Ini ada fair value gap. Kita keambil gini. Keambil ya kan? Ambil sini. Sini ada imbalance baru drop. Drop gimana? Drop sampai bawah. Karena di bawah ada equal low. Ada equal low, terus ada entry point kita di sini. Ini ada zona entry point. Nah, itu kayak gitu. Jadi liquidity itu buat apa namanya? Penyempurna analisa kita. Jadi kita fokus tuh cari liquidity. Wah, ini ternyata kita garisin tren luarnya liquidity. Nah, di bawah ada entry point nggak ya? Ya, kayak gitu. Bukan di liquidity kita bisa entry nggak? Kita bisa entry di liquidity trendline, wajib 3 kaki, 3 kepala. Di ketiganya kita entry sama di liquidity range. Liquidity range mana yang tadi aku bilang. Liquidity range itu yang ini, yang yang ini ya, liquidity range ya. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini udah lumayan 1 jam, recordingnya aku stop aja ya. Kita masuk ke tanya jawab. Stop share, recordingnya mana? Wow.
Dan video. Oh, desktop ya. Oh ini ya.